Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menerangkan ilmu filsafat pada pertemuan ke-6. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena saya baru bisa mengumpulkan di batas akhir waktu atau mepet, dan juga ingin minta maaf apabila videonya kurang kreatif. Nah, langsung saja kita ke inti pembahasan. Teman-teman, hal-hal yang berharga bagi kehidupan manusia ini dikaji atau dipelajari dalam cabang filsafat, yaitu disebut aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi adalah teori yang membahas atau mengkaji atau mempelajari hal-hal yang dianggap atau diyakini berharga bagi kehidupan manusia. Nah, kajian aksiologi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, nilai etis. Nilai etis adalah segala sesuatu yang diyakini berharga dalam kaitannya dengan kualitas kebaikan. Nilai ini bersifat universal, artinya diinginkan oleh semua makhluk hidup dan dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Misalnya, tolong-menolong, cinta, kasih sayang, dan lain-lain. Yang kedua, nilai epistemologi. Nilai epistemologi adalah segala sesuatu yang dianggap atau diyakini berharga berkaitan dengan kebenaran. Misalnya, perhitungan benar atau salah matematika, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yang ketiga, ada nilai estetika atau estetis. Nilai estetis adalah segala sesuatu yang diyakini berharga dalam kaitannya dengan rasa keindahan atau kenikmatan. Misalnya saja kita melihat pemandangan indah, melihat lukisan yang indah, atau mendengarkan musik yang merdu. Yang terakhir atau yang keempat, nilai religius. Nilai religius adalah segala sesuatu yang diyakini berharga yang berkaitan dengan kebenaran atau kebaikan berdasarkan keyakinan agama atau kepercayaan tertentu. Misalnya, tata cara sholat atau tata cara menyembelih hewan, ciri-ciri berpakaian muslimah yang baik, dan seterusnya. Nah, kenapa sih nilai itu kok dibagi? Apa sih tujuannya? Yang pertama, agar kita bisa memahami dan menyadari bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang dibutuhkan dan dianggap bernilai bagi kehidupan manusia. Demikian, kita tidak lagi dengan gampang mengatakan bahwa sesuatu ini penting sedangkan yang lain tidak penting. Misalnya saja prinsip-prinsip yang kurang tepat, kayak ilmu dunia, itu kan kategori nilai epistemologi. Kita menganggap itu tidak penting, yang penting ilmu akhirat atau kategori nilai religius. Padahal itu sama-sama penting, cuman dalam prinsip yang berbeda saja atau dalam jenis yang berbeda. Terus lagi, cantik. Yang cantik wajah atau kategori nilai estetis itu tidak penting, yang penting katanya baik hatinya atau nilai etis. Padahal itu sama-sama penting, cuman beda kategori saja. Yang kedua, agar kita bisa memahami bahwa kebutuhan yang berharga antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Dengan pemahaman ini, kita akan sadar pentingnya menghargai orang lain. Misalnya terkait nilai religius, bagi seorang muslimah, menutup aurat dengan menggunakan jilbab ini kan wajib. Tapi kita tidak boleh mengejudge orang yang tidak memakai jilbab sebagai orang yang tidak taat lah atau apa itu. Karena bisa saja pemahaman mereka terkait menutup aurat itu berbeda. Terus di sisi lain terkait nilai etis berlaku bagi semua orang. Misalnya seorang muslim pasti kan akan sakit hati bila dianggap teroris. Begitu juga orang Yahudi, dia pasti juga merasa sakit hati apabila dikatakan kafir, laknatullah. Demikian ketika orang Islam bahagia bila ada yang menyayangi, orang Nasrani pun juga sama. Yang ketiga, agar kita bisa memahami waktu dan tempat yang tepat dalam menerapkannya. Keempat nilai yaitu etis, epistemologi, estetika, dan religius itu semuanya penting, tapi ada waktu atau tempat di mana kita harus mengesampingkan nilai tersebut terlebih dahulu dan mengutamakan nilai yang dianggap penting atau diutamakan. Misalnya saja ketika kita sedang sholat kan kita
harus mengutamakan nilai religius, dan kita tidak bolehlah misalnya kita membayangkan seseorang yang tampan wajahnya atau berkaitan dengan nilai estetis itu dikesampingkan sementara waktu, karena kita sedang sholat maka harus khusyuk. Nah, berkaitan dengan waktu dan tempat dalam menerapkan nilai seperti dalam sholat tadi, dalam penelitian ilmiah pun juga ada waktu dan tempat di mana ada salah satu nilai yang harus diutamakan, sedangkan nilai yang lainnya dikesampingkan terlebih dahulu. Waktu yang dimaksud yaitu yang pertama, waktu sebelum penelitian. Sebelum penelitian, seseorang tuh bebas untuk memilih objek yang akan diteliti, asalkan objek penelitian tersebut sesuai dengan landasan ontologi ilmu atau sains, yaitu berupa objek yang bisa diindra. Objek yang bisa diindra ada banyak sekali, maka dalam menentukan objek mana yang akan dipilih untuk diteliti, ilmuwan harus memiliki landasan moral atau pertimbangan nilai agar mampu menentukan sikap dalam memilih objek penelitian. Misalnya saja, Aisyah memutuskan untuk memilih hujan diteliti agar dengan alasan atau pertimbangan dia bisa memahami proses yang benar tentang bagaimana terjadinya hujan. Nah, nilai ini tuh masuk kategori pertimbangan nilai epistemologi atau kebenaran. Yang kedua, Lukman memutuskan memilih darah sebagai objek penelitian dengan alasan pertimbangan agar nanti hasil penelitiannya bisa bermanfaat untuk menolong orang yang mengalami penyakit kekentalan darah. Nah, ini masuk kategori pertimbangan nilai etis. Yang ketiga, Sinta memilih untuk meneliti bunga dengan alasan ia mempertimbangkan bahwa bila nanti bisa membudidayakan bunga maka akan membuat lingkungan menjadi lebih indah. Ini nilai estetis. Contoh yang terakhir yaitu Umar memilih meneliti khamr atau alkohol dengan pertimbangan untuk memahami kadar yang membuat seseorang itu mabuk, yang memicu tindak kejahatan sehingga semakin meyakinkan dia tentang keharaman khamr atau alkohol. Ini nilai religius. Maka dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan penelitian, seseorang itu bebas memilih objek penelitian apapun selama objek tersebut dapat diindra, dan juga seseorang bebas memilih objek penelitian berdasarkan pertimbangan semua nilai, yaitu nilai etis, epistemologis, dan lainnya. Selanjutnya, waktu ketika kita melakukan penelitian. Nah, tujuan ilmu atau sains kan untuk memperoleh kebenaran gejala yang ditampakkan alam atau kehidupan ini. Oleh karena itu, nilai epistemologi dijunjung tinggi di atas nilai-nilai lainnya. Jadi, ketika melakukan penelitian, nilai yang diutamakan adalah nilai epistemologi, sedangkan nilai etis dan lain-lainnya dikesampingkan sementara. Hal tersebut dimaksudkan agar ilmu dapat menjelaskan kenyataan sebagaimana adanya melalui aktivitas atau penelitian empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari manipulasi, sehingga tercapai penjelasan yang objektif atau apa adanya. Misalnya saja, seseorang memilih untuk meneliti kandungan enzim pada minyak babi yang diperkirakan dapat menyedapkan makanan. Maka dalam melakukan penelitian, seseorang itu harus mengutamakan nilai epistemologi atau nilai kebenaran untuk membuktikan kandungan enzim pada minyak babi ini. Jadi, untuk sementara, seseorang itu harus mengesampingkan nilai etis. Misalnya saja, dia tidak tega mau menyembelih babi tersebut. Terus, nilai estetis, misal dia harus nggak boleh jijik sama babi tersebut. Dan nilai religius, dia kayak membasuh tangan terus saat menyentuh babi itu loh. Karena ia sudah memutuskan untuk meneliti babi, maka ketiga nilai etis, estetis, dan religius harus disingkirkan terlebih dahulu agar dapat fokus mengetahui kebenaran yang terkandung dalam minyak babi. Bila ternyata memang benar minyak babi tersebut memang mengandung enzim yang dapat menyedapkan makanan, maka seseorang itu harus mengatakan yang sebenarnya atau apa adanya, dan tidak boleh memanipulasi hasil penelitian karena meyakini babi adalah haram.
Meski demikian, harus ditekankan netralitas ilmu hanya terletak pada landasan epistemologinya, yaitu terkait cara atau metode yang digunakan untuk mencari atau mendapatkan kebenaran ilmiah, bukan pada orangnya. Misalnya saja, proses penelitian minyak babi. Seseorang itu kan cara memperoleh kebenaran kandungan minyak babi kan harus mengesampingkan nilai lainnya, tapi secara pribadi orangnya ya tidak lantas menghilangkan nilai-nilai tersebut. Misalnya saja, jika yang meneliti itu seorang perempuan yang beragama Islam, maka ia tetap harus menggunakan jilbab saat melakukan penelitian dan membaca bismillah dan seterusnya. Yang terakhir, waktu setelah selesai penelitian ilmiah bermanfaat untuk mempermudah kehidupan manusia, maka hasil dari penelitian itu nantinya harus dikaitkan kembali dengan semua nilai-nilai yang ada. Jadi tidak hanya nilai epistemologi atau kebenaran. Misalnya saja, seseorang tersebut kan membuktikan bahwa benar minyak babi itu mengandung enzim yang dapat menyedapkan makanan. Tetapi dia sebagai seorang muslimah, ia tidak akan menggunakan hasil penelitiannya itu untuk dikonsumsi dalam agamanya karena mempertimbangkan nilai religius. Babi kan haram untuk dikonsumsi. Tapi seseorang itu tidak melarang atau tetap menghargai orang yang beragama lain, misal agama Kristen. Nah, ia menggunakan minyak babi karena memiliki keyakinan bahwa nilai religiusnya itu memperbolehkan atau menghalalkan babi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai landasan aksiologi pada pertemuan ke-6. Saya ingin memohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas atau mungkin sedikit kurang enak didengar lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.